Bismillahirrahmanirrahim. Safdah TV. Ya hidup ini saling tolong menolong aja. Itu hidup. Dan orang yang tidak punya rasa kasih sayang, maka ya kesadaran untuk saling tolong menolong itu sangat tipis. Salah satu tanda ya bahwa hati kita itu dipenuhi kasih sayang adalah kita suka tolong menolong. Ya. Kita apalagi masyarakat timur ya kita katakan ya, bangsa timur ya. Melayu kan begitu ya. Kan jadi budaya itu ya, tolong menolong. Ya, maka coba lihat sifat individualistis itu kan orang yang sudah mulai terkikis rasa kasih sayangnya di dalam hatinya, sehingga nggak mau saling tolong menolong. Dan manusia ya kita katakan fitrahnya itu tolong menolong. Ya, tolong menolong. Itulah hikmah Allah bagi beda-bedakan rezeki manusia. Nasib manusia Allah beda-bedakan supaya mereka bisa tolong menolong, kasih mengasihi. Ya, yang kaya membantu yang miskin, kan begitu ya. Yang kuat membela yang lemah. Yang pinter mengajari yang bodoh, kan begitu. Makanya ada yang kaya, ada yang miskin. Ada yang kuat, ada yang lemah. Ada yang pinter, ada yang bodoh. Supaya bisa saling isi mengisi, mengasihi, tolong menolong dalam kehidupan, Pak. Bayangkan kalau semua bagian manusia rezekinya itunya semua sama. Sama kuatnya, sama kayanya, sama pinternya. Lalu siapa tolong siapa? Siapa tolong siapa? Nggak ada. Itu nanti di surga. Kita nggak perlu menolong orang lain dan orang lain juga nggak perlu pertolongan kita. Di mana itu? Di surga, Pak. Di surga baru nggak ada tolong menolong lagi, nggak perlu, Bun. Ya, masa di surga masih perlu pertolongan orang lain? Enggak kan? Enggak. Jemaah yang dimuliakan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Di dunia kita nggak bisa lepas dari hal itu. Maka untuk itulah kita perlu kasih sayang supaya kita punya kesadaran saling tolong menolong. Kadang-kadang, Pak, ya kita yang dikasih lebih, kita merasa saya nggak perlu pertolongan, kan begitu ya. Padahal kenyataannya, silakan lihat diri sendiri, lihat diri kita. Orang kaya, orang kuat, itu lebih banyak minta tolongnya daripada orang miskin dan orang lemah. Mau dibuktikan? Gak usah lah ya. Antum seberapa sering minta tolong dalam hidup? Antum berkecukupan. Sikit-sikit minta tolong. Gak nyala AC minta tolong. Listrik bermasalah minta tolong. Air ngadat minta tolong. Pembantu nggak datang, telepon, tolonglah Mbak, datang Mbak, tolong kali lah ini kan gitu ya. Udah berantakan rumahnya soalnya. Minta tolong, hakikatnya seperti itu, realitanya seperti, kenyataannya seperti itu. Ternyata orang kaya itu lebih banyak minta tolongnya daripada orang miskin, Pak. Jangan silap. Antum sebagai orang kaya harus tahu itu. Ya. Maka coba lihat, ya. Kita orang kuat ini, ternyata kita dapat pertolongan Allah itu karena orang miskin, karena orang lemah. Itu kata Nabi, innama tunsaruna bidu'afaikum. Sehingga kamu mendapatkan pertolongan dari Allah melalui orang-orang lemah. Kita dibantu oleh orang-orang lemah. Melalui apanya kata Nabi? Ya, bidu'aihim wa ikhlasihim wa sholatihim. Dengan doa mereka, ikhlas mereka dan sholat mereka. Ya. Jadi kita terbantu dengan orang lemah, kita yang kuat ini. Ya, nah, itu kenyataannya, Pak. Ternyata kita orang kaya, ya berkecukupan lah kita katakan ya. Apalagi tinggal di komplek bintang 5 kan gitu ya. Ya ternyata apa? Kita nggak bisa hidup tanpa orang-orang miskin ini.
Coba bayangkan antum ada masalah ya, hidup di lingkungan yang elit seperti ini, kemudian nggak ada pembantu, supir nggak datang, nggak biasa bawa mobil macet-macetan, stres lah, gitu ya. Mobil usam gitu ya, kotor, biasanya nyuci kan supirnya gitu, pusing dia kan gitu ya. Rumah berantakan, piring-piring nggak ada yang nyuci, baju berserakan nggak ada yang nyuci, nggak datang pembantunya. Telepon supir, telepon pembantu, ngadat listriknya, ngadat airnya, ini itu masalah di rumah kan begitu ya. Ya, ngadat kuncinya kan begitu ya, telepon lagi. Minta tolong itu kan, semua kan minta tolong itu. Ya. Kalau dia nggak mau duit kita, bingung juga kita. Masalahnya bukan semata-mata kita punya duit, tidak. Dia mau menolong kita, itu sudah merupakan apa kita katakan ya? Ya bentuk kasih sayang Allah kepada kita juga. Ya, makanya kan pusing itu yang ketika mudik kan gitu ya. Pembantunya mudik dia pusing kan gitu ya. Kenapa? Ya aduh, gak ada yang ngerjain pekerjaan rumah kan, biasanya ya, semuanya terima beres. Ya, ibu-ibu lah di rumah yang punya pembantu. Berapa kali mengucapkan kata tolong mbak, pok, manggilnya apa sih? Mpok, mbak, apa pembantu? Ya. Udah nggak terhitung untuk minta tolong dalam sehari sama pembantu. Itu ya kadang-kadang lupa kita. Maka saya gaji, ya berapalah gajinya, berapalah itu nilainya. Dibanding dengan apa? Minta tolong kita sama dia. Itulah hidup sebenarnya. Saling tolong menolong satu sama lainnya. Ya, nah, supaya kita bisa saling berkasih sayang.